Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang vapor power system. Nah, kalau dilihat di sini vapor power system kita punya dua kata utama. Yang pertama vapor artinya uap. Power system adalah sistem pembangkit. Jadi yang kita akan bahas nanti adalah sistem pembangkit tenaga uap. Nah, ini merupakan salah satu sistem pembangkit yang sangat familiar di Indonesia karena sebagian besar dari pembangkit listrik di Indonesia adalah menggunakan siklus vapor system ini atau menggunakan siklus Rankine. Kita nanti akan bahas lebih detail lagi tentang siklus Rankine. Oke. Setelah menyelesaikan perkuliahan ini, maka diharapkan kalian dapat memahami prinsip dasar dari vapor power plant atau vapor power cycle, kemudian menganalisa pemodelan termodinamika untuk vapor power plant berdasarkan Rankine cycle dan modifikasinya. Jadi nanti ada ideal Rankine cycle, nanti kita akan bahas reheat, kita akan bahas supercritical cycle, kemudian superheated cycle, dan masih banyak lagi. Nah, modifikasi Rankine cycle ini kalian nanti diharapkan dapat menggambarkan skematik Rankine cycle dalam TS diagram, kemudian mengevaluasi properti. Nanti kita akan banyak main tabel lagi, kita akan banyak main tabel termodinamika, kemudian mengaplikasikan hukum kekekalan massa, kekekalan energi, dan entropi pada sistem, pada proses, kemudian menentukan performansi, thermal efficiency, dan net power output, serta mass flow rate dari suatu vapor power system atau vapor power plant. Kemudian tujuan yang keempat, atau ini yang harus dicapai, poin keempat yang harus dicapai, kalian harus mampu menjelaskan efek dari Rankine cycle performance terhadap parameter-parameter penting di dalam cycle tersebut. Dan yang terakhir kita akan coba mendiskusikan tentang exergy destruction dan exergy losses pada vapor power plant. Apa yang akan kita bahas nanti? Yang pertama tentang introducing vapor power plant, kemudian Rankine cycle, siklus utama yang ada pada vapor power plant, kemudian superheat, reheat, dan supercritical. Ini adalah modifikasi dari ideal Rankine cycle untuk meningkatkan performansinya. Kemudian ada regenerative power cycle, dan ada beberapa aspek lagi tentang power cycle nanti yang akan kita bahas. Dan yang terakhir kita akan membahas exergy accounting atau perhitungan exergy pada vapor power plant. Nah, yang pertama kita akan bahas apa sih vapor power plant itu. Nah, kenapa sih kita penting sekali membahas vapor power plant? Kalau kita lihat di sini kebutuhan energi di Indonesia, data ini saya ambil dari data ESDM tahun 2019, dari Outlook Energi 2019. Ternyata di Indonesia sebagian besar kebutuhan listrik, kebutuhan energinya merupakan energi listrik. Dan kalau kita lihat yang di bawah ini, bahwa 56% pembangkit listrik di Indonesia itu menggunakan coal gasification power plant. Coal gasification power plant ini dia memang menggunakan siklus Rankine atau siklus tenaga uap. Sedangkan sisanya kalau kita lihat di sini 16%-nya masih combined cycle gas. Kalau combined cycle itu biasanya kombinasi antara Rankine cycle dengan siklus gas. Kemudian ada hydro, lumayan banyak, 8% pembangkit listrik di Indonesia itu hydropower. Kemudian 6%-nya ini diesel, 5%-nya dari geothermal, cukup besar. Kemudian ini yang hijau ya, ini adalah biomasa, hanya 4%. Sisanya baru ke pembangkit listrik yang lain.
Kalau kita lihat di sini, share dari renewable energy sebenarnya masih jauh jika dibandingkan dengan coal gasification power plant. Nah, ini yang sedang diupayakan pemerintah untuk meningkatkan share dari renewable energy ini. Jadi, porsi penggunaan renewable energy di Indonesia mencoba untuk ditingkatkan. Kemudian, sebagian besar electrical power di Indonesia menggunakan coal-fired vapor power system. Artinya apa? Vapor power system yang menggunakan bahan bakarnya adalah coal atau batu bara. Nah, ketika kita ingin mendesain suatu siklus tenaga uap, terutama yang coal fire atau dengan sumber energi yang lain, biasanya ada beberapa hal yang harus kita tinjau. Tidak hanya meninjau tentang outputnya nanti akan seberapa besar sih, tidak hanya meninjau dari situ. Nah, kalau dirangkum di sini ada 7 hal yang harus ditinjau ketika kita ingin mendesain suatu power plant. Nah, tinjauan ini disebut sebagai power plant life cycle. Nah, tinjauan yang pertama yang harus dilakukan adalah mining, piping, processing, dan transporting. Dia membicarakan tentang energy resource-nya apa sih, komoditas yang ada di sana apa yang paling mudah kita dapatkan di sana. Itu yang akan kita pakai untuk energi dari power plant tersebut. Kalau memang yang di sana di daerah biasanya di pulau-pulau terpencil, itu kita jarang sekali menemukan pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan coal fire atau bahan bakarnya adalah batu bara. Lebih banyak mereka menggunakan diesel. Kenapa? Karena diesel yang lebih mudah untuk didistribusikan. Kemudian di daerah-daerah pegunungan, di daerah Jawa Barat, di Kamojang, kemudian di Gunung Salak, itu mereka power plant-nya nggak mungkin kita bikin coal fire di sana karena untuk distribusi coal-nya kan susah. Jadi apa yang ada di sana geothermal, kita pakai geothermal seperti itu. Begitu juga daerah-daerah yang dia punya energi research dari energi air yang besar. Nah, aspek kedua yang harus ditinjau adalah aspek lingkungan. Tidak bisa kita membangun suatu power plant tanpa ada aspek lingkungan. Pasti ada impact-nya ke lingkungan, baik itu baik atau buruk. Kemudian yang ketiga adalah fabrikasi dari plant komponen. Boilernya akan seperti apa, pumpnya, reaktornya. Reaktor ini kalau kita pakai power plant tenaga nuklir. Kemudian solar array-nya bagaimana, ini kalau kita pakai pembangkit listrik tenaga matahari atau solar PV. Kemudian steam dan wind turbine bagaimana, kemudian interkoneksinya bagaimana antar komponen, dan masih banyak hal lainnya. Kemudian plant construction and connected to the power grid. Nah, menghubungkan dengan grid, menghubungkan dengan jaringan listrik PLN yang sekarang sudah ada menjadi salah satu poin penting di sini, karena listrik yang keluar dari power plant itu harus benar-benar punya spesifikasi sesuai dengan apa yang dimau PLN. Jadi harus benar-benar sinkron. Fasanya, frekuensinya itu harus benar-benar sinkron. Kemudian plant operation. Operasi dari plant itu nanti akan seperti apa? Power production over several decades. Kemudian capture, treatment, and disposal of effluent and waste product. Jadi penanganan terhadap limbahnya nanti akan seperti apa. Dan yang terakhir adalah retirement from service and site restoration when the useful life is over. Retirementnya nanti kalau power plant ini sudah nggak kepakai atau dia kan punya lifetime, ini akan diapakan dan seperti apa rencananya. Nah, itu kalau kita ngomong tentang power plant life. Nah, kalau kita ngomong
vapor power plant sendiri sebenarnya ada empat subsistem utama di sini. Yang pertama adalah subsistem A. Subsistem A ini adalah supply energi. Kalau kita lihat di sini, supply energinya terdiri dari apa saja? Supply energinya kalau ini dari boiler. Artinya mulai dari, kalau kita melihat benar power plant yang sebenarnya, supply energinya ini mulai dari boilernya nanti akan seperti apa, kemudian coal-nya akan diproses seperti apa, itu masuk ke subsistem supply energi. Termasuk di sini nanti pembuangan sisa pembakarannya akan seperti apa, kemudian penanganan limbahnya akan seperti apa, penanganan limbah yang ada di gas ini, kontaminan yang ada di gas yang harus kita hilangkan dulu, itu harus seperti apa, itu masuk ke supply energi. Kemudian subsistem B, energy conversion from heat to work. Subsistem B ini, kalau di sini kita lihat yang dimaksud dengan subsistem B adalah turbinnya. Karena turbin inilah yang mengkonversi nanti dari energi panas, dari steamnya menjadi usaha. Kemudian subsistem C, work to electrical conversion, pasti generatornya. Kemudian subsistem D, ini yang cooling system, itu terdiri dari cooling tower, kemudian ada pump, kemudian ada condenser, dan ini feed water pump. Feed water pump ini biasanya yang dia mengumpankan ke boiler. Itu namanya feed water pump. Nah, fungsi dari subsistem A di sini adalah untuk menyuplai energi yang dibutuhkan untuk menguapkan air atau fluida kerja menjadi vapor yang dibutuhkan untuk subsistem B. Jadi subsistem A dia memprovide vapor, dia menyediakan vapor atau mensuplai vapor untuk diteruskan subsistem B. Apa yang dilakukan subsistem B? Subsistem B akan mengkonversi dari vapor yang panas tadi, yang panas tekanannya tinggi dan kecepatannya tinggi, dikonversi untuk mendapatkan energi mekanik yang nantinya akan dikonversi lagi oleh subsistem C menjadi electricity. Sedangkan subsistem D itu merupakan condenser cooling tower tadi ya. Subsistem D ini dari vapor yang keluar dari turbin nanti akan didinginkan oleh subsistem D dan akan diumpankan kembali ke subsistem A. Jadi kalau saya boleh balik ke slide sebelumnya, maaf. Oke. Nah, ini untuk nuclear vapor power plant. Sebenarnya secara subsistem dia sama, hampir sama komponennya. Kita punya subsistem A di sini. Penyedia energinya, vapor energinya, kemudian di sini ketika sudah menjadi vapor dia akan diumpankan ke turbin, ke subsistem B, kemudian dari turbin akan diubah atau dikonversi menjadi energi mekanik, diumpankan lagi ke generator menjadi electricity, kemudian sisa uapnya diumpankan ke bawah ke kondenser dan ke cooling tower ke subsistem D untuk didinginkan. Setelah dingin maka dia akan dipompa kembali ke boiler untuk dipanaskan lagi. Begitu berulang, begitu terus siklusnya. Ini yang concentrating solar thermal vapor power plant. Jadi kalau yang sebelumnya kita sudah bahas tentang coal, yang bahan bakarnya adalah batu bara. Kemudian slide sebelum ini kita sudah bahas yang bahan bakarnya adalah nuklir, artinya kita pakai reaktor nuklir. Kemudian yang ini adalah bahan bakarnya dia dari energi surya atau solar
geothermal concentrating. Sistemnya seperti apa? Jadi sistemnya sebenarnya hampir mirip, sama kita punya subsistem A, B, C, dan D, di mana subsistem A sebagai penyedia vapornya menjamin bahwa suplai vapor ke turbin ini tercukupi. Kalau biasanya kita pakai boiler untuk memanaskan, di coal fired atau di nuklir tadi kita pakai boiler, kalau di sini kita pakai solar concentrating. Jadi solar concentrating ini apa? Biasanya dia pakai molten salt or oil. Jadi yang mengalir di dalam siklus yang ini adalah minyak. Kemudian minyak itu saya panaskan dengan solar concentrating untuk setelah panas maka dia akan masuk ke heat exchanger. Oil yang sudah panas ini dipakai untuk memanaskan air. Dipakai untuk menguapkan air yang akan mensuplai turbin. Itu untuk solar concentrating. Ini yang keempat, kita punya geothermal vapor power plant. Siklusnya tetap sama, komponennya tetap hampir sama, subsistemnya hampir sama. Yang membedakan di sini dia pakai sumber energinya dari geothermal. Nah, ini beberapa komponen utama yang ada di subcritical vapor power plant. Artinya subcritical ini berarti dia berada di bawah dari titik kritis. Jadi kalau kemarin kita ingat diagramnya yang bentuknya seperti ini, titik kritis ada di puncak sini. Nah, berarti subcritical ini apa? Subcritical ini dia mainnya masih di bawah titik critical. Jadi dia mainnya masih di bawah sini. Ini subcritical vapor power plant. Nanti kita akan sedikit membahas juga tentang supercritical vapor power plant. Nah, untuk subcritical vapor power plant ini ada 27 komponen utama atau komponen yang pasti ada pada subcritical vapor power plant. Walaupun kadang ada dimodifikasi sih kalau misalnya kita benar-benar di real plant-nya. Yang pertama ada cooling tower. Cooling tower ini fungsinya untuk mendinginkan tadi sebagai subsistem D, subsistem pendingin. Kemudian ada pump ini yang akan memompa air masuk kembali ke bagian 8 ke kondenser. Kemudian ada pylon, nih terminal tower listrik itu. Kemudian ada transformer, trafo, generator. Di sini generator. Kemudian 6 ini adalah turbinnya. Nah, biasanya kalau kita di real power plant itu memang kita pakai multi stage turbin. Jadi turbinnya tidak hanya satu, tapi ada beberapa stage. Ada yang kita mulai dari high pressure turbin, kemudian ke medium pressure turbin, baru yang terakhir masuk ke low pressure turbin. Jadi ada beberapa stage turbin. Kemudian nomor 6 ini turbin, nomor 9 ini yang intermediate pressure, nomor 10 nomor 11, yang ini ya, nomor 11 ini adalah high pressure turbin. Jadi jalannya air yang dari boiler tadi, vapor yang dari boiler tadi dia akan masuk ke high pressure turbin terlebih dahulu. Nah, ketika dia sudah keluar dari high pressure turbin, biasanya dia akan dibawa lagi ke boiler untuk dipanaskan kembali. Nah, setelah dipanaskan kembali, dia akan masuk ke intermediate pressure turbin. Setelah dari intermediate pressure turbin, kemudian baru masuk ke low pressure turbin. Nah, kenapa harus dibuat multistage seperti ini? Sebenarnya agar lebih efisien. Jadi ekstraksi energinya yang bisa kita dapat akan lebih banyak.
Kemudian nomor 12 ini ada deaerator. Deaerator ini dia fungsinya biasanya untuk mengurangi partikel-partikel air. Jadi di air itu kan kadang ada partikel-partikel kontaminan yang harus kita hilangkan. Nah, itu masuknya ke deaerator. Kemudian ada feed heater. Feed heater ini yang mensuplai air, tambahan air biasanya. Kemudian ada conveyor. Mana conveyor? Oh, yang ini dia yang supply batu baranya. Kemudian ada coal hopper, ada pulverized fuel mill. Pulverized fuel mill itu yang ini, jadi biasanya yang kalau kita lihat batu bara itu kan masih bongkahan-bongkahan seperti itu ya, bongkahan-bongkahan hitam kayak batu gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita di power plant, bongkahan-bongkahan itu harus kita haluskan terlebih dahulu menjadi serbuk untuk meningkatkan efektivitas pembakaran. Jadi yang bertugas untuk menghaluskan atau menyerbukkan batu bara itu adalah pulverized fuel mill. Kemudian ada boiler drum di sini. Kemudian ada ash hooper. Ash hooper ini dia menampung sisa pembakaran, limbahnya berupa ash. Kemudian ada superheater 19. Ada forced draft fan nomor forced draft fan, nomor 20. Kemudian ada reheater. Reheater ini yang memanaskan kembali tadi dari keluaran high pressure turbin akan masuk ke reheater untuk dipanaskan lagi, kemudian baru masuk ke intermediate turbin. Kemudian ada air intake nomor 22. Nomor 22 air intake. Kenapa ada air intake? Karena pembakaran pasti butuh oksigen. Jadi biasanya ada rasionya tersendiri, kita butuh persentase oksigen berapa persen dari persentase coal-nya, atau biasanya kita sebut sebagai air to fuel ratio. Nah, kalau air to fuel ratio-nya tidak pas, biasanya pembakaran yang terjadi adalah pembakaran tidak sempurna. Nanti itu akan kita bahas lebih detail di rekayasa konversi dan konservasi energi. Kemudian nomor 23 ada economizer. Kemudian yang economizer ini dia berfungsi untuk memanaskan si airnya sebelum masuk ke boiler. Jadi kan kalau dilihat di sini yang paling komponen dari boiler ini yang paling panas kan di sebelah sini ya. Nah, yang ini adalah yang utama, nomor 19 superheater ini yang akan memproduksi uap dengan tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Kemudian karena gasnya, karena udara yang akibat pembakaran tadi masih panas, maka dipakai di reheater untuk memanaskan yang keluaran dari high pressure turbin. Dipanaskan lagi karena masih panas lagi, masih agak anget-anget gitu, itu dipakai untuk memanaskan air yang keluar dari kondenser sebelum diumpankan masuk ke superheater. Jadi benar-benar di boiler itu kalau bisa tidak ada energi yang terbuang sia-sia ke lingkungan, maka ada beberapa tahap pemanasan di sana. Kemudian ada air preheater nomor 24. Air preheater ini biasanya dia dipakai untuk memanaskan air, untuk memanaskan udara, dipakai untuk memanaskan udara yang yang sebelum masuk ke combustion chamber. Biasanya di sini disebutnya combustion chamber, yaitu sebelum diumpankan ke proses pembakaran. Jadi udara yang diumpankan ke combustion chamber ini sudah anget-anget, kemudian dia bercampur dengan batu bara yang bentuknya sudah serbuk tadi, otomatis proses pembakarannya akan lebih mudah
lakukan. Kemudian ada industrial fan nomor 26, ini yang untuk membuang sisa udara panas tadi dari boiler, dibuang ke chimney stack atau dibuang ke cerobong asap. Nah, ini yang untuk supercritical vapor power plant. Kalau supercritical berarti dia mainnya di atas titik kritis. Komponennya hampir mirip sebenarnya, cuma yang agak berbeda di boilernya. Kemudian yang poin yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang basic cycle for vapor power plant. Atau basic cycle-nya apa sih? Basic cycle-nya adalah Rankine. Nah, setiap komponen yang ada di vapor power plant dia mengalami siklus Rankine. Nah, ada dua konsep yang tetap harus kita ingat di sini. Yang pertama konsep hukum pertama termodinamika, dan yang kedua tentang konsep hukum kedua termodinamika. Silakan nanti dibuka-buka lagi tentang konsep hukum pertama dan hukum kedua termodinamika. Nah, sebelumnya kita sudah bahas ternyata di real vapor power plant itu ada banyak sekali komponen. Kalau kita masuk ke Rankine cycle, komponen-komponen itu akan lebih disederhanakan menjadi beberapa komponen utama. Nah, komponen utama dari Rankine cycle itu ada turbin, kemudian kondenser, ada pump, dan ada boiler. Nah, kalau ini kita gambarkan ke dalam TS diagram, jadi kalau ini kita gambarkan ke dalam TS diagram, maka kita akan punya TS diagram yang ada di bawah ini. Proses 1, kedua itu adalah proses yang ada di turbin. Jadi 1, kedua ini adalah proses yang ada di turbin. Prosesnya apa? Kalau kita lihat di sini 1 dan 2 dia punya entropi yang sama, berarti dia prosesnya adalah isentropik. Kemudian proses 2 ketiga ini adalah proses yang ada di kondenser. Kalau di kondenser di kondenser ini dipertahankan kondisinya sebagai kondisi isotermal dan isobarik. Kemudian proses 3 ke 4 ini adalah yang ada di pump. Di sini kita lihat juga S-nya sama, berarti pump bekerja secara isentropik. Kemudian 4 ke 1, jadi ini ke sini, dari 4 ke 1 ini merupakan proses yang ada di boiler. Kenapa bentuknya seperti ini? Kalau kita lihat di sini dari 4 ke A, ini adalah proses peningkatan suhu air yang masuk ke boiler. Setelah itu dari A ke 1 ini baru proses perubahan fasa dari air menjadi vapor. Nah, siklus dari 1, 2, 3, 4, 1 ini merupakan siklus Rankine ideal. Sedangkan kalau di sini saya punya siklus lagi, yaitu siklus A aksen, 2 aksen, 3, 4, dan kembali ke A aksen. Kalau kita lihat di sini, kalau tadi ideal Rankine cycle, maka yang masuk ke turbin ini adalah satu rated steam. Sedangkan yang di proses kedua yang sampai ke A aksen ini adalah yang superheated, yang masuk ke turbin adalah superheated steam.
Jadi ini sudah yang proses 1 aksen, 2 aksen, 3, 4, 1 aksen itu sudah modifikasi dari ideal Rankine cycle. Kalau yang disebut ideal itu yang 1, 2, 3, 4, 1. Jadi kalau ideal, poin-poin pentingnya turbin bekerja secara isentropik, pompa bekerja secara isentropik, kemudian yang masuk ke turbin adalah saturated steam. Kalau superheated cycle, superheated Rankine cycle, yang masuk ke turbin adalah superheated steam. Ini beberapa asumsi bagaimana sih kita menghitung usaha yang dihasilkan oleh turbin, kemudian yang dibutuhkan oleh pompa, kemudian bagaimana kita menghitung kalor yang harus disuplai ke boiler dan kalor yang harus dibuang oleh kondenser. Nah, kita akan bahas di sini. General asumsinya apa? Asumsi umumnya adalah energi transfer diasumsikan positif sesuai dengan tanda anak panah. Kemudian heat transfer antara sistem dan lingkungannya diabaikan. Kinetik dan potensial energi, perubahan kinetik dan potensial energinya diabaikan. Kemudian sistem dianalisa secara steady state. Nah, dengan asumsi ini maka kita bisa pakai di sini hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan energi kinetik, tidak ada perubahan energi potensial, dan tidak ada transfer kalor yang terjadi di turbin. Jadi diasumsikan turbinnya benar-benar terisolasi dengan sempurna. Nah, maka kita akan peroleh WT per M dot. Jadi energi yang dihasilkan atau usaha yang dihasilkan oleh turbin persatuan massa, masanya siapa? Ini masanya vapor yang mengalir, itu adalah H1 minus H2. H1 ini apa? H1 adalah di sini entalpi steam yang masuk ke turbin. Kemudian H2 ini apa? H2 di sini. Dia adalah entalpi yang keluar dari turbin. Begitu juga untuk kondenser. Untuk kondenser, besarnya Q yang harus dibuang oleh kondenser persatuan mass flow rate steamnya sama dengan H2 entalpi steam yang masuk ke kondenser, dan H3 ini adalah entalpi dari air yang keluar dari kondenser. Jadi kondisinya yang masuk ke sini, yang ini fasanya adalah fasa uap. Sedangkan yang ini fasanya adalah cair. Jadi kalau kondenser, Q out-nya yang harus dibuang itu H2 yang masuk dikurangi H1, begitu juga di pump. Kebutuhan energi listrik pumpnya berapa? Itu adalah H4 dikurangi H3. Kemudian kebutuhan bahan bakar atau kebutuhan heat transfer di boiler berapa? Berarti H1 ya di sini. H1 dikurangi H4. Maaf, ini harusnya H1 dikurangi H4. Ini H1 dikurangi H4.
Kalau H1 dikurangi H2 tadi di Ki keluaran dari turbin. Jadi yang keluar dari boiler, kebutuhan energi di boiler itu H1 yang keluar dari boiler dikurangi yang masuk ke boiler. Jadi H1 minus H. Kemudian ini performance parameternya. Salah satu, ada dua, nanti kita akan bahas dua, yaitu yang pertama adalah thermal efficiency, yang kedua nanti kita bahas BWR, backward ratio. Nah, kalau thermal efficiency ini apa? Thermal efficiency merupakan rasio dari energy input to the working fluid passing through the boiler and the net energy output. Oke. Kalau kita ngomong efisiensi, itu kan pasti kita membandingkan antara output per inputnya. Outputnya apa? Output dari siklus Rankine itu kan WT ya. Tapi ingat, siklus Rankine juga butuh WP. Kita produksi WT dalam bentuk ini listriknya, usaha yang kita hasilkan, tapi kita juga butuh WP untuk menggerakkan pump. Maka net energy outputnya adalah WT dikurangi WP. Yang keluar dari turbin dikurangi supply energi ke pump. Dibagi dengan input. Inputnya dari mana? Inputnya adalah dari boiler. Jadi WT minus WP per Ki in. Kalau kita rubah tadi dengan dalam bentuk entalpi, maka kita punya persamaan ini. Ini perubahan entalpi di turbin, ini perubahan entalpi di pump, sedangkan ini perubahan entalpi di boiler. Itu efisiensi. Ini parameter yang kedua, yaitu backward ratio. Kalau BWR ini ngomong apa? BWR ini ngomong perbandingan antara energi yang dibutuhkan oleh pump, W pump, dan energi yang dihasilkan oleh turbin. Kalau dirubah ke dalam bentuk entalpi menjadi H4. H4 yang ini berarti di sini, H3 yang di sini dibagi H1 yang masuk ke turbin dan H2 yang keluar dari turbin. Kita punya backward ratio. Jadi maksudnya apa sih BWR ini? Jangan sampai nanti kita bangun power plant tapi kebutuhan energi pompanya lebih tinggi daripada energi yang bisa dihasilkan oleh turbin gitu. Ini ideal Rankine cycle. Asumsi tadi saya sudah singgung beberapa hal tentang ideal Rankine cycle. Asumsi yang diambil bahwa prosesnya adalah reversible proses, artinya irreversibilitas kita abaikan di sini. Kalau irreversibilitas kita abaikan, artinya pompa dan turbin bekerja pada kondisi isentropik. No friction pressure drop from the boiler and condenser. Tidak ada friction yang menyebabkan pressure drop pada boiler dan condenser. Efeknya apa kalau tidak ada pressure drop di boiler dan condenser? Maka pressure-nya di condenser ini dia konstan. Constant pressure in the boiler and condenser. Di boiler dan condenser pressure-nya tetap. Ini yang di boiler, dia pressure-nya tetap. Kemudian the absence of irreversibility and heat transfer with surrounding. Tidak ada heat transfer dengan lingkungan, losses dengan lingkungan kita abaikan.
turbine and pump is isentropic. Jadi turbin dan pumpnya bekerja secara isentropik. Artinya apa? Kalau kita ngomong isentropik berarti S1 entropi D1 ini yang masuk ke turbin sama dengan S2 yang keluar dari turbin. Begitu juga di pump. S3 yang masuk ke pump akan sama dengan S4 yang keluar dari pump. Nah, ideal Rankine cycle ini terdiri dari 4 proses. Isentropic expansion of, ini nggak ada of-nya ya. Isentropic expansion in turbine di 2:1, isentropic expansion, kemudian 2/3 ini adalah isobaric heat transfer in condenser, 3/4 ini isentropic compression di pump, ini condenser, ini turbin, kemudian dari 4:1 ini dari 4:1 ini adalah proses isobaric heat transfer di boiler. The Rankine cycle also include the possibility of superheating the vapor. Artinya ini siklus yang pakai superheated, yaitu dengan 1 aksen, 2 aksen, 3, 4, 1 aksen. Nah, kalau besarnya usaha yang dibutuhkan oleh kondenser, di sini yang kondenser berarti yang ini, itu sama dengan luas area yang ada di bawah ini. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa proses di kondenser itu kan proses 2/3. Nah, usaha atau heat transfer yang keluar lewat kondenser itu sama dengan luas kurva di bawah ini. Kemudian network output by the cycle, networknya, usaha total yang dibutuhkan, yang dihasilkan oleh siklus ini sama dengan kurva yang warna biru ini. Sedangkan kebutuhan heat transfer di boiler itu sama dengan kurva warna biru ditambah dengan kurva warna orange. Jadi kalau lebih gampangnya proses di boiler itu kan proses yang ini, maka usaha yang masuk ke boiler itu sama dengan yang sebesar ini tuh, atau sama dengan yang biru ditambah yang orange. Sedangkan usaha di pompa itu merupakan integral dari VP dP. V-nya perubahan pressure dari 3 ke 4, atau secara matematis dirumuskan seperti ini. V3 P4 minus P3. Dengan asumsinya isentropik, internally reversible, dan adiabatik. Kemudian, kalau yang kita bahas tadi adalah siklus Rankine ideal di mana reversible siklusnya adalah reversible, tidak ada losses di sana. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas tentang irreversible proses dan losses yang ada di Rankine cycle. Ini adalah proses atau siklus yang paling mendekati dengan kenyataan. Kalau yang reversible kan memang tidak mungkin ada. Jadi ini yang sesuai dengan kenyataan. Kalau sesuai dengan kenyataan, pompanya ini tidak bekerja. Jadi kalau prosesnya irreversible, ini yang proses yang dengan sesuai kenyataan. Nah, pompa ini tidak bekerja secara isentropik, tapi terjadi perubahan
entropi di sini. Kalau kita lihat dari 1 ke 2 kan ada perubahan entropi ya. Nah, ini adalah proses yang sebenarnya atau realnya seperti ini. Nah, kalau begitu, kalau ada perubahan entropi, maka efisiensi pompanya tidak 100%. Akan muncul parameter yang kita sebut sebagai isentropic efisiensi. Maaf, ini tadi saya jelaskan turbin ya, maksud saya isentropic turbin efisiensi, di mana isentropic turbin efisiensi ini didefinisikan, jadi isentropic turbin efisiensi ini didefinisikan sebagai perbandingan antara daya yang dihasilkan turbin ketika ketika dia bekerja tidak isentropik dengan daya yang dihasilkan atau usaha yang dihasilkan oleh turbin ketika dia bekerja secara isentropik. Sehingga isentropic turbin efisiensi ini sama dengan H1 entalpi di sini dikurangi H2 yang ini dibagi dengan H1 minus H2S. H2S itu adalah yang di sini ketika turbin itu bekerja secara isentropik. Nah, itu juga pada pompa. Dia akan sedikit bergeser ketika dia tidak bekerja secara isentropik atau prosesnya irreversible, di mana efisiensinya itu sama dengan H4S yang ideal dikurangi dengan H3 inputnya dibagi dengan H4 yang di sini ketika prosesnya tidak isentropik dibagi dengan H3, jadi H4S dikurangi H3 dibagi H4 dikurangi H3. Itu kalau pompa. Nah, ini contoh pengerjaan soal untuk siklus Rankine. Silahkan nanti dibaca terlebih dahulu. Jadi kalau siklus Rankine, kalau kita lihat di sini, kita tidak akan terpisah atau terlepas dari yang namanya tabel termodinamika, baik itu yang tabel mix dan tabel pressure sama tabel tekanan itu, ataupun tabel superheated. Oke, silahkan untuk example-nya coba dibaca dan coba dikerjakan. Akan lebih baik kalau kalian coba coret-coret sehingga lebih paham. Oke, jadi beberapa hal yang bisa kita simpulkan bahwa di vapor power system ada 4 subsistem. Ada subsistem A, B, C, dan D. Kemudian definisi dari subcritical dan supercritical power plant. Main komponen utama yang ada pada vapor power system ada pump, boiler, turbin, dan condenser. Kemudian Rankine cycle, ideal Rankine cycle untuk vapor power cycle, dan energy analysis pada ideal Rankine cycle. Energy analysis ini yang mana? Maksudnya yang tadi kita cari W pumpnya berapa sih, kemudian W turbinnya berapa, Q di condenser berapa, kemudian Q di boiler berapa. Ini yang ideal energy analysis. Kemudian kita bahas ideal versus actual power cycle. Kalau ideal tadi yang bahwa P dan T-nya ini adalah reversible. P dan T-nya reversible dan dia bekerja pada saturasi. Kemudian kalau actual power cycle di mana P dan T-nya ini irreversible. Artinya apa? Karena irreversible, dia tidak bekerja secara isentropik, sehingga tadi kita punya ada yang namanya efisiensi pump, isentropik efisiensi dari pump, dan ada efisiensi dari turbin.
Nah, kemudian yang poin kelima ini, bagaimana sih pengaruh dari bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi dari ranking cycle. Nah, ini yang akan kalian kerjakan nanti di task ke-3. Tasknya sudah ada di Classroom, silahkan dibuka. Panduannya sudah ada di file terlampir. Nah, ini akhir dari sesi kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai superheat, reheat, supercritical, dan regeneratif. Kemudian tambah lagi tentang exergy analysis di vapor power system. Untuk selanjutnya, sesi perkuliahan akan dilakukan via forum di Classroom, sehingga pertanyaan apapun tentang vapor power system silakan ditanyakan melalui forum. Kemudian untuk absensi online nanti akan saya absensikan berdasarkan siapa yang aktif di forum. Artinya tidak aktif di forum atau tidak muncul dalam forum berarti dianggap tidak absen. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.